Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Babur Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Meningkatkan kemampuan diri melalui supervisi pendidikan. Pengertian supervisi. Menurut Danim 2010, secara etimologi supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan. Pelaku atau pelaksananya disebut supervisor, dan orang yang disupervisi disebut subjek supervisi atau supervisor. Secara morfologis, supervisi terdiri dua kata, yaitu super atau atas dan vision ialah pandang, lihat, tilik, amati atau awasi. Supervisi karenanya diberi makna melihat, melirik, memandang, mengamati atau mengawasi. Sementara itu, istilah supervisi mempunyai pengertian yang luas sebagaimana pengertian-pengertian di bawah ini. Yang pertama, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. 2. Menurut Humberton dan Leo Jack Wagner, supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 3. Menurut P. Adam dan Frank G. Dickey, supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Yang 4. Dalam Dictionary of Education, Good Carter memberikan definisi sebagai berikut. Supervisi segala usaha dari petugas-petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk memperkembangkan tumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan mengisi dan merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode pengajar dan penilaian pengajaran. Yang kelima, Nimi meninjau supervisi sebagai suatu proses penilaian, mengatakan supervisi adalah prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Secara substansial, arti supervisi mengandung unsur-unsur PKK sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, situasi belajar mengajar. Yang ketiga, pengawasan. 4. Pembinaan dan pemberian arah. 5. Penilaian kritis. Yang 6. Tugas supervisor. Yang B. Tipe-tipe kepengawasan. Burton dan Wagner mengemukakan adanya 5 tipe supervisi, yaitu inspeksi, laissez-faire, training, and guidance, dan demokratis. Secara singkat, kelima tipe tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, supervisi sebagai inspeksi. Tipe supervisi pembelajaran ini hanya ingin mencari kesalahan gurunya tanpa dimaksudkan untuk melakukan pembinaan. Supervisi ini dijalankan terutama untuk mengawasi atau meneliti dan mencermati apakah guru dan petugas di sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya. 2. Supervisi yang laissez-faire. Dengan tipe supervisi pembelajaran laissez-faire, guru dan staf dibiarkan bekerja sehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Contoh, guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, baik perkembangan materi, memilih metode ataupun alat pembelajaran tanpa mempertimbangkan akan seperti apa hasilnya. Yang ketiga, supervisi yang koersif. Supervisor pembelajaran yang koersif sifatnya memaksakan kehendaknya, apa yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik meskipun tidak
tidak cocok dengan kondisi atau kemauan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya. Yang 4, supervisi yang bersifat training dan guidance. Tipe supervisi pembelajaran ini diartikan sebagai memberi latihan dan bimbingan kepada guru dalam rangka peningkatan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya. Yang terakhir, yang 5, supervisi demokratis, di mana tipe supervisi yang demokratis memerlukan kondisi dan situasi yang khusus untuk menjalankan tugasnya. Yang C, kepengawasan dan semangat. Seorang pemimpin atau supervisor haruslah membantu anggota-anggotanya menciptakan situasi-situasi di mana mereka dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerjasama itu. Yang D, ciri-ciri seorang supervisor yang baik. Tamkin dan Begley menyatakan kualitas penting bagi seorang supervisor adalah sebagai berikut: memiliki intuisi yang baik, kerendahan hati, keramahan, ketekunan, sifat humor, kesabaran, dan sebagainya adalah ciri-ciri penting karena supervisi menyangkut hubungan antar orang-orang. Menurut Kimball Willis, seorang supervisor berurusan dengan persiapan kepemimpinan yang efektif di dalam staf. Di samping itu harus memiliki ilmu administrasi dan memahami fungsi-fungsi administrasi dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seorang supervisor harus memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya. 2, menguasai atau memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan akan dicapai oleh setiap lembaga atau bagian. Yang ketiga, berwibawa dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik pengawasan, terutama human relation. Yang 4, memiliki sifat jujur, tegas, konsisten, ramah, dan rendah hati. Dan yang terakhir, yang 5, berkemauan keras, rajin bekerja demi tercapainya tujuan atau program yang telah digariskan atau yang disusun oleh supervisor tersebut. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.